Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini satu kebahagiaan yang tak terkira buat kita semua. Masih dalam suasana di bulan Syawal, tepatnya hari ini di tanggal 5 Syawal tahun 1446 Hijriah. Tentunya kita sama berbahagia, masih suasana Lebaran dan Idul Fitri. Dan kami pantas mengucapkan kepada pemirsa semua, ombak berbuih di tengah jermal, mencari kakap di terpa angin karena masih dalam suasana di bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa, seperti pada pertemuan di acara Mimbar Agama Islam yang lalu, kita sudah membahas topik ataupun tema yang cukup menarik. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan ada kaitannya ketika kita sudah menyelesaikan mengerjakan satu kompetisi yang luar biasa, satu jihad yang luar biasa, yaitu kita sudah melaksanakan sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Nah, tentunya kita sudah berkompetisi, sudah ada yang menang dan tentunya kita berharap semua kita termasuk kelompok-kelompok yang menang. Nah, dalam pertemuan ataupun acara Mimbar Agama Islam pada hari ini kita akan bahas satu tema yaitu mencapai kemenangan hakiki. Nah, tentunya kita sama memaklumi bahwa salah satu dari ayat Al-Quran sudah menyatakan bahwa tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menggapai hamba-hamba yang bertakwa. Nah, untuk membahas tema ataupun topik kita di hari ini, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, seorang ulama, seorang dai, al-ustadz yang sudah cukup terkenal tidak hanya di Kota Medan, tapi sudah membahana di Sumatera Utara. Kita akan sapa langsung, beliau adalah al-ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Suhaimi, MA. Assalamualaikum Ustadz. Salam Apa kabar Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi ini nampak segar ini, sudah Hari Raya. hari raya, tapi belum puasa Syawal nih Ustadz ya? Insyaallah sudah berjalan. Sudah berjalan ya, Masya Allah. Dah, pemirsa, untuk mengambil keberkahan dari acara Mimbar Agama Islam hari ini, kita akan sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Ananda Dovino Zaki Pratama yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, kita tadi sudah mendengarkan, menyaksikan pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Dovino Zaki Pratama. Kita berharap dan berdoa kiranya Ananda kita tersebut insya Allah lebih berprestasi lagi di musabakoh tingkat kota maupun provinsi yang akan datang. Kita kembali kepada Al-Ustadz dan kami sampaikan bahwa narasumber kita ini adalah Al-Ustadz Dr. Saji Ahmad Suhaimi MA. Keseharian bertugas di Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan juga bertugas di Ketua Tim Ortala dan RB yaitu Organisasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita langsung kepada narasumber kita. Ustadz, kalau kita lihat ini, kita baca tentang tema topik hari ini yaitu mencapai kemenangan hakiki. Nah, tentunya ketika kita masuk ke bulan Ramadan, persiapan sudah dilakukan seperti kita dalam berolahraga. Tentunya ada latihan, kemudian masuk ke arena selama sebulan penuh dan titik akhirnya adalah klimaksnya adalah mencapai juara atau kemenangan. Nah, kemenangan hakiki seperti apa nih kalau kita kaitkan kita yang sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami hormati, Bapak host kita ini yang cukup luar biasa, Bapak Syahrial. Tema kita kali ini memang adalah mencapai kemenangan hakiki. Lalu kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, tentu landasan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 183 kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Semoga atau mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kemenangan hakiki? Kemenangan hakiki itu predikannya takwa. Jadi kemenangan hakiki bagi kita umat Islam itu takwa. Jadi itulah predikat tertinggi, gelar tertinggi. Makanya Allah menyebut tadi la'allakum tattaqun. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa sesungguhnya kemenangan hakiki itu? Kalau konsep dasarnya bisa kita lihat nanti, kemampuan dia melakukan perubahan sikap perilaku dari yang negatif kepada yang positif. Jadi sesuai dengan namanya juga Syawal. Nah, sekarang kan kita di bulan Syawal ya. Syawal, Siwalun. Itu kan peningkatan. Ya. Jadi dari yang tidak dilakukan ke melakukan yang terbaik kan begitu. Kalau selama ini mungkin barangkali sebelum Ramadan kita puasanya mungkin tidak tiap hari karena kita puasa sunat Senin Kamis saja, tapi di Ramadan kan penuh. Tapi setelah Ramadan aktivitas puasa itu memang harus berlanjut karena itu bentuk dari sikap positif. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak. Misalnya saja ibadah sholat. Iya. Kalau di luar Ramadan, katakan di bulan-bulan Rajab, Sa'ban, kita mungkin sholat yang kita lakukan itu di samping sholat wajib 5 waktu sehari semalam, juga sholat sunat yang tidak rutin. Misalnya saja sholat tahajud. Tetapi di Ramadan kita dilatih dengan melakukan sholat tarawih yang setiap malam. Kan begitu. Walaupun ada yang variasinya, ada yang 20 rakaat tambah 3, ada yang 8 rakaat tambah 3, tapi itu merupakan ibadah rutin. Di samping itu bukan hanya itu saja. Di Ramadan juga kita melakukan bentuk aktivitas solidaritas sosial. Dalam bentuk apa? Berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, miskin dan sebagainya, yang bahkan ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Sehingga akumulasi dari apa yang kita lakukan itu tadi, maka di bulan Syawal begitu masuk Idul Fitri, Allah menyebutkan lagi dalam ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi kan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan kamulah hitungannya. Hitungan apa? Hitungan puasa. Artinya kalau perintah puasa itu 30 hari, ya 30 hari lakukan ibadah puasa. Kalau puasa itu 29 hari, ya 29 hari lakukan. Lalu yang berikutnya apa lagi? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka besarkanlah nama Allah yang sudah memberikan hidayah kepadamu. Apa bentuk membesarkan nama Allah itu bagi orang-orang yang bertakwa ini tadi? Melafazkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu, wala'alakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang menang itu, orang yang berpuasa dengan sempurna, lalu dia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk melafazkan takbir, tapi di samping itu juga dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupannya. Itu dia. Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya penjelasan pertama dari narasumber kita hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Saji Ahmad Suhaimi MA, tentang topik ataupun tema yang kita bahas di hari ini, yaitu mencapai kemenangan hakiki. Nah, Al-Ustadz, kalau kita lihat judulnya ini kan ada hakiki, kemenangan hakiki. Mungkin ada juga kemenangan yang samar-samar di antara kita umat Islam ini yang barangkali kembali kepada kita untuk introspeksi. Mungkin apa yang sudah Ustadz jelaskan tadi, ketika rangkaian ibadah tidak hanya untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi ada sholat baik di siang maupun malam hari yang lebih utama, kemudian juga ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang tidak maksimal Ustadz ya. Apa ini bisa dikategorikan yang hakiki atau gimana Ustadz? Baik, tentu kemenangan hakiki itu kan hakikat, Iya. kan begitu. Kemenangan yang memang
sebenarnya. Karena itu maka apa kemenangan hakiki kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah SAW ketika para sahabat dan Rasul baru pulang dari perang Badar ya. Lalu Rasul mengatakan kita baru kembali dari perang Badar, dari perang kecil akan menghadapi perang yang besar. Mana perang yang besar itu ternyata adalah melawan hawa nafsu. Nah, tadi orang yang tidak melaksanakan sholat secara sempurna, artinya mungkin tinggal puasanya tak sempurna. Apakah dia termasuk orang yang menang secara hakiki? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Sholat mestinya 5 waktu yang wajib, tapi dia lakukan hanya sesuai dengan kesempatannya. Makanya ada istilah sekarang ini yang berkembang di masyarakat itu kan, ada sholatnya itu dilakukan hanya maghrib isya saja. Apalagi ada istilahnya sekarang, sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kecapean, sholat asar ketiduran, sholat maghribnya. Tapi waktu Ramadan memang ada perbedaan Ustaz ya. Ya, Tetap dilaksanakan. memang dilaksanakan, tapi bisa saja di akhir waktu atau lewat waktu. Nah, makanya berkenaan dengan ini tidaklah dia mendapat kemenangan yang hakiki, walaupun dia menang barangkali, walaupun dia mengucapkan takbir, karena ada kecenderungan juga kan puasanya cukup puasa hari pertama, tengah, terakhir. Dia takbir juga hari raya orang, hari raya dia, tapi belum tentu dia termasuk yang menang hakiki. Nah, berkaitan dengan kemenangan hakiki itu, kalau kita kaitkan tadi dengan ayat-ayat yang saya bacakan itu, tentu kaitannya dengan takwa. Kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, paling tidak ada 4 kriteria yang disebut sebagai orang yang benar-benar bertakwa itu. Ya. Kriteria pertamanya apa? Hafzul lisan. Mampu mengendalikan lidahnya, mampu mengendalikan pembicaraannya. Kehadiran Ramadan sesungguhnya adalah bahagian dari yang demikian itu. Karena selama puasa, tentu kita menjaga lidah kita. Kalau kita berbohong, kalau kita mengucapkan ghibah, tentu apa yang terjadi? Nilai ibadah puasa kita hilang. Kalau itu mampu kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka itu mestinya ikut setelah Ramadan. Jadi jangan hanya tinggal di Ramadan. Sama itu seperti umpamanya kalau sholat maghrib, isya, apalagi isya ya di Ramadan itu, masjid itu bisa penuh. Nah, ini Bahkan nazir masjidnya bingung. ya, ini yang terjadi Ustadz, kan fenomena seperti ini yang biasanya terjadi ya pemirsa di mana-mana berada. Ini menjadi introspeksi juga buat kita ketika Ramadan itu tiba, semangat ya ghiroh untuk ibadah itu luar biasa ya. Imam belum hadir kita sudah bisa hadir ya. Gitu. Juga bersedekah itu luar biasa. Emang antusias ya, yang biasanya di hari-hari biasa kita mengasih nominalnya sedikit ya, di Ramadan juga bertambah. Nah, ini ketika Ramadan berakhir ya, ketika Syawal menjelang, ini sudah banyak kelihatan yang pudarnya ya. Ustadz tadi sudah ada mengulas ciri-cirinya tadi kan. Nah, sebelum nanti barangkali Ustadz ciri-ciri yang berikutnya, ini apa sebab-sebabnya Ustadz, kira-kira Ustadz, yang menyebabkan orang-orang ini yang tidak girohnya itu, semangatnya itu ketika Ramadan berakhir hampir habislah semua semangat dia ibadah itu Ustadz ya. Begini, kita kecenderungannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kecenderungan untuk ibadah itu berdasarkan tempat dan waktu. Musiman ya. Iya. Mengapa saya katakan seperti itu tadi, musiman, artinya berdasarkan tempat dan waktu. Sama saja umpamanya. Tengoklah jamaah haji kita, jamaah umroh kita. Kalau sedang berada di Mekah, Madinah, luar biasa ghiroh ibadahnya. Tapi begitu kembali ke Indonesia, berkurang keaktifan ibadah yang di sana dengan di sini. Seolah-olah Tuhan yang di sana berbeda dengan Tuhan yang di sini. Termasuk juga mengejar itu Ustadz, fadilah tadi. Misalnya sholat di Masjid Nabawi ya 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Kadang ada ya mungkin canda atau apa, ya di sana sudah banyak kok gitu Ustadz ya. Sampai sini nggak usah lagi lah. Usah lagi. Nah, apa itu katanya?
Termasuk bagaimana mereka tuh semangat kalau sedang di Madinah atau di Masjidil Haram, Betul, betul. yang mereka tuh jauh sebelum waktu sholat tiba sudah Iya. hadir ke masjid. Nah, ini kan ada penyebab-penyebabnya Ustadz. Betul. Hmm. Jadi perkenaan ini yang pertama karena faktor iman. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan malaikat pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Lalu pada saat itu ditanyakan 3 hal. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jadi sebenarnya jawabannya pertanyaan yang ketiga itu, ihsan. Ya. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarohu. Fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Baik, cukup menarik Ustadz. Iya. Ya, namun kita akan ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang Anda berada, ini luar biasa bahwa kegiatan Mimbar Agama Islam hari ini kita Ustadz, ini kita tempat berada di masjid yang cukup indah, cukup megah. Kita lihat hari ini kita berada di Masjid Baitur Rahman, tepatnya berada di Jalan Menteng 2, ya, Kelurahan Binjai Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Semoga insya Allah masjid ini menjadi berkah dan tetap Amin. syiarnya dalam mensiarkan acara-acara seperti yang kita buat di hari ini. Nah Ustadz, tentang ciri yang pertama tadi Ustadz ya, tentang bagaimana ciri dari orang-orang atau hamba Allah yang sudah menampakkan dia menang secara hakiki. Namun penyebab tadi kan banyak Ustadz ya. Saya tekan gini Ustadz, cenderungnya gini Ustadz, masyarakat ataupun umat Islam di Kota Medan ini ketika sudah masuk 1 Syawal atau sudah sore senjanya itu, masjid itu seperti redup Ustadz. Ya, masjid itu sangat sunyi, tidak seperti masa-masa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ada kalimat-kalimat ya subhanal malikil ma'bud dan seterusnya Ustadz ya. Itu luar biasa, itu menambah giroh. Nah, ini kenapa tidak berlangsung terus misalnya, bukan kalimat-kalimat tersebut berlangsung, tapi semangatnya Ustadz. Ketika Ramadan berakhir, ya Idul Fitri juga sudah masuk, tapi nilai-nilai semangat Ramadan itu sudah mulai pudar. Jadi begini, terkait dengan ini sebenarnya, dalam beribadah, manusia ini kan bisa dikelompokkan kepada 3 kelompok. Ya. Sebagaimana juga pernah pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, apakah aku ini pantas dikatakan manusia, dikatakan Tuhan kalau hambaku menyembahku bukan karena aku? Tapi kenapa? Ada orang yang menyembah Allah itu memang ikhlas karena Allah. Itulah yang disebutkan dalam doa iftidah kita itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang seluruhnya karena Allah. Maka dia merasa tidak ada satu aktivitas pun yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang merasa tetap diawasi. Iya, makanya tadi yang saya katakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah itu seolah-olah kau memang melihat Tuhan, melihat Allah itu. Kalaupun kau merasa kau tidak melihat Tuhan itu, melihat Allah itu, tapi engkau menyadari bahwa Allah itu senantiasa mengawasimu. Itu dia tadi. Itulah dia motivasi ibadah yang paling tinggi. Tapi ada yang kedua. Kita beribadah ini kan seperti pedagang. Ya. Ada untung. Nah, makanya tadi kalau Ramadan, rajin ibadah, rame masjid. Ya, yang sunnah dihitung wajib. Iya, kenapa? Karena ada keuntungan di sana. Ya. Nah, maka tak akan mungkin orang pedagang, kalau istilah kami Tanjung Balai dulu, tamamut, temakan modal, nggak mau dia. Pasti ada ingin untung, kan begitu. Untungnya apa? Dia mendapatkan pahala yang banyak, dia bisa beribadah dengan sempurna, dia merasa bahwa inilah bulan yang tepat untuk dia. Makanya saya katakan tadi, beribadah itu berdasarkan tempat dan waktu. Iya. Kalau Ramadan rajin ibadah, di luar Ramadan sudah dianggap selesai. Kalau di Mekah rajin ibadah, di Indonesia enggak lagi, kan begitu kan? Nah, itu yang kedua ini yang merusak. Kalau ada untung baru
Dia menganggap setelah Ramadan itu tidak ada fadilah-fadilah tadi. Kalau di Ramadan kan sampai tidur pun dihitung sebagai zikir. Iya. Maka di luar Ramadan tidur nggak lagi. Iya. Kan begitu. Kalau di Ramadan sholat yang sunat dihitung sebagai wajib nilainya. Yang wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar sampai 1000 keuntungan yang dia dapatkan kan begitu. Tapi di luar Ramadan nggak lagi. Jadi mindset pedagang itu sesungguhnya bagi sebagian kita masih ada. Kalau untung laksanakan, kalau nggak untung nggak. Lalu yang ketiga apa? Ada mindset hamba. Iya. Mindset hamba itu mindset pesuruh. Apa maksudnya? Dia beribadah karena takut kepada neraka, takut kepada siksaan Allah. Nah, maka dia ibadah hanya sekedarnya saja. Jadi kalau seperti pedagang tadi, mana yang untung dia laksanakan. Kalau ibadah itu, kenapa kau sholat? Jangan siksa aku nanti. Kenapa kau sholat? Supaya dimasukkan ke surga, jangan dimasukkan ke neraka. Jadi kalau hanya karena surga atau karena neraka, maka Tuhan menyatakan kepada Nabi Musa, layakkah aku disebut lagi sebagai Tuhan? Ini yang terjadi kan. Karena itu maka harus kita sadari bersama bahwa sekarang ini pengenalan kepada Allah, kalau dalam istilah konsep ini kan awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Ini yang barangkali di masyarakat kita tidak lagi berjalan ya sebagaimana yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Katakanlah di rumah tangga, apakah orang tua masih menanamkan pengenalan Tuhan melalui sifat-sifat Allah itu? Kalau dulu yang dikenalkan ada 50 aqwaidul iman, 20 yang wajib tentang sifat 20 wajib, ya. sifat 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz bagi Rasul. 9 tambah 41 berarti 50. Apakah itu masih dikenalkan di rumah? Ini kan pertanyaan besar. Bahkan katakanlah di masjid kita ini, ada nggak pengajian tauhid dibuat? Kalau tidak dikenalkan tauhid itu dari sejak kecil kepada anak-anak, bagaimana itu bisa menjadi bahagian dari kepribadiannya? Inilah sebenarnya kerisauannya. Kerisauan yang terjadi pada umat Islam. Karena itu maka Rasulullah SAW itu menyatakan akhsha makhsyitu ala ummati arba'ah. Yang paling kutakutkan terjadi pada umatku itu apa? Ada 4 hal. Yang 4 hal itu apa? Yang salah satunya adalah mereka seperti hanya memikirkan perutnya saja. Itu yang pertama itu kan, memikirkan perut. Jadi kira-kira kalau nggak ada bisa makan ya usah. Nah, kaitannya tadi dengan kriteria takwa tadi, yang pertama kan hafzul lisan, menjaga lidah. Di Ramadan kita puasa. Apa yang kita puasakan? Termasuk mulut kita dari mengucapkan yang tidak baik. Nah, ini harusnya terus-menerus sampai di luar Ramadan. Sehingga yang keluar dari mulut itu apa? Yang baik, nasihat, apalagi pembelajaran yang benar. Makanya ada istilah yang sering juga itu, tapi jarang diungkapkannya. Sisir dulu baru berkaca, pikir dulu baru berkata. Ini kan jarang sekali diungkapkan ini kan. Bagaimana sesuatu yang keluar dari mulut, sesuatu yang berharga. Ya, itu termasuk nafsu tadi itu, nggak bisa menahan nafsu, ya langsung dikeluarkan aja. Iya, betul. Nah, ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyu ta'a fala yu'sa. Mereka senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Itu kriteria kedua itu. Jadi dimanapun, kapanpun, dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatannya kepada Allah, maka sikap yang timbul dalam diri dia apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lihat. Apapun perintah Allah, dia laksanakan. Apa perintah Allah? Sholat tepat waktu. Dia laksanakan sholat tepat waktu. Puasa selama Ramadan, dia lakukan puasa. Setelah Ramadan, apalagi aktivitas Ramadan dia bawa. Apa aktivitas setelah Ramadan? Kalau di Ramadan dia rajin dengan sholat 5 waktunya, maka setelah Ramadan hikmah dari sholat itu apa?
Coba kita lihat. Sholat itu kan dimulai dengan lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dasarnya niat. Setelah itu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya orang yang di sekitar dia ini melalui ibadah sholat yang dia lakukan tadi akan selamat dari perbuatan keji dan mungkar dirinya. Jadi bukan hanya dia yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana ayat Al-Quran itu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat bisa mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar, tapi juga orang yang di sekitar dia karena dia orang yang sholat juga bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak akan ada kezaliman lagi terjadi di masyarakat. Saya sangat tertarik tadi dengan penjelasan Ustaz tadi dengan ciri nomor 1 menjaga lidah, ya, lisan. Artinya karena kemenangan hakiki ini kan tidak hanya kita tuh setelah Ramadan berakhir kita bisa menggapai la'allakum tattaqun, kemenangan hakiki. Ini kan harus kita pertahankan 11 bulan ke depan, Ustaz. Nah, ini kan yang di tengah-tengah zaman yang canggih sekarang nih, ketika tidak terlepas dari handphone kita nih masing-masing. Apakah handphone ini, ya termasuk dengan canggihnya handphone, kemudian rajinnya jari-jari kita mengetik, itu termasuk apa nih Ustaz, perpanjangan lidah atau lisan? Terkadang kita mengetik-ngetik tuh ada kita tidak senang dengan seseorang atau protes dengan sesuatu, kita tuangkan dengan di handphone dengan mengetik. Nah, itu termasuk Ustaz? Itu termasuk. Baik, ini cukup menarik ini. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, Iya. artinya dosa vertikal, itu hubungannya dengan Allah. Tak sholat, itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taubat, selesai. Ada hubungan dengan manusia. Bapak, mohon maaf saya maki. Iya. Maka saya minta maaf sama Bapak. Bapak maafkan dengan ikhlas, selesai. Saya umpamanya dengan Bapak yang lain ada ngambil buah mangganya. Saya datangi beliau, saya minta izin, Pak, minta izin, minta maaf, Pak, saya boleh ambil mangga Bapak. Dibilang Bapak tuh, udah saya maafkan, selesai. Atau saya nggak mau maafkan kecuali kau bayar. Kita bayar, selesai. Tapi ada dosa yang ketiga. Dosa apa itu? Dosa umum. Bagaimana dosa umum itu? Handphone kita ini menimbulkan dosa. Datang berita kepada kita. Belum tentu berita itu benar. Apalagi sekarang ini kan berita yang bisa diedit, apa semua. Kita sebarkan melalui WA kita. Kalau berita itu benar, syukur. Tapi kalau berita itu nggak benar, apa yang terjadi? Kita sudah menyebarkan fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kepada siapa kita minta maaf? Karena kita sudah menyebarkan fitnah tadi. Kepada orang yang difitnah. Kita nggak pernah jumpa. Apalagi kemarin kan waktu pilpres, waktu pilkada, karena dia pendukung si A, maka dia fitnah si B. Sampai berita kepada dia, ini cocok kali nih, kusebarkan langsung. Makanya saya sering mengatakan, kebetulan saya juga dulu aktif di KUB ya, Kerukunan Umum. Saya bilang, kita sebagai tokoh, ketika sampai berita kepada kita, maka berita ini kita validasi dulu, kita verifikasi dulu. Benar nggak berita ini? Kalau benar, bolehlah mungkin untuk kita sebarkan. Bolehlah mungkin itu sebarkan. Kalau nggak benar, cukup hanya sampai di kita. Bahkan, ini yang barangkali juga kepada para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau berita itu benar sampai kepada dia harus juga lakukan verifikasi. Kalau seandainya kusebarkan ini, timbul nggak kegelisahan? Timbul nggak ketidakharmonisan? Ada nggak di tengah masyarakat ini nanti timbul kekacauan? Padahal berita itu benar kan? Maka cukuplah sampai di kita. Demi apa? Menjaga kemaslahatan umat. Jadi nilai itu sebenarnya harus ada. Tapi kadang begini Ustadz, kita yang menerima itu merasa ini berita kebaikan gitu misalnya. Ada juga yang pemahaman orang seperti itu Ustadz. Harus juga disebarkan. Ini berita baik. Merasa ini perbuatan baik. Betul. Menyampaikan sesuatu itu, kalau kita nilai ini baik, maka kita sebarkan. Tapi kita harus berpikir, dengan kita sebarkan menimbulkan ketidaknyamanan nggak di tengah-tengah masyarakat? Ada sesuatu yang benar. Tapi menimbulkan ketidaknyamanan, untuk itu, maka kita wajib menjaga itu. Itu harus kita lakukan.
Sekarang ini kan banyak juga berita-berita benar, tetapi ketika kita sebarkan, itu bisa menimbulkan keresahan. Maka untuk apa? Ketika terjadi yang demikian tadi, keresahan dan sebagainya, mampu nggak kita untuk mengembalikannya supaya akur kembali? Belum tentu kan? Maka disinilah peran kita untuk menjaga apa namanya jari-jari kita ini, jari-jari kita ini kan. Jadi walaupun mulut kita terkunci, Tapi jari-jari lidah kita kita juga tidak bisa bergerak, tergerak tuh, tapi jari-jari kita ini masih berfungsi. Ini yang juga harus dikendalikan Ustaz ya. Betul. Iya. Maka saya katakan begini, orang yang menang secara hakiki itu bukan hanya mampu menjaga lidahnya, tapi juga mampu menjaga Seluruh anggota organ tubuh ya. tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat tadi. Makanya yang kriteria yang kedua tadi, ayu ta'a fala yu'sa. Apa itu? Mereka taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Ini kan bagian dari maksiat. Yes. Nah, melakukan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya, menghujat, mencaci. Sekarang ini kan orang lebih sering membaca berita di handphone ketimbang membaca Al-Quran. Iya. Coba kita hitung ya, mana lebih lama kita baca Quran ketimbang baca handphone itu kan. Iya. Padahal belum tentu ibadah itu tadi kan. Bahkan bisa menimbulkan apa? Kebencian, menimbulkan frustasi dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga, ayyushkaro fala yukfar. Mereka senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dan tidak kufur. Apa itu syukur? Dalam satu riwayat disebutkan asyukru la ru'yatun ni'mah bal ru'yatul mun'im. Syukur itu adalah mengingat kepada pemberi nikmat, bukan melihat kepada besarnya nikmat yang didapatkan. Jadi apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah nikmat, walau sekecil apapun. Kadang orang menganggap bahwa yang harus disyukuri itu kalau dia dapat uang. Ya. Nah itu yang apa namanya? Itu yang pemahaman Yang salah itu kebanyakan kita lihat ya, Ustaz ya. rezeki itu takarannya uang, apalagi dapat harta. Ya. Tapi padahal dia nggak tahu kesehatan yang Allah berikan dalam dirinya. Matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara dengan benar, tangannya bisa bergerak. Itu semuanya juga adalah nikmat yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat yang Allah berikan ini kepadamu, tidak mungkin kamu mampu menghitungnya lah. Saya pribadi terus terang, kemarin mata saya kan sempat buta ini waktu COVID. Mata kanan buta, mata kiri buta. Ketika operasi ratusan juta habis. Berarti luar biasanya nikmat mata tadi kan. Luar biasa. Cuma kadang-kadang kita kan nggak merasa itu. Contohnya saja kita sampai ke sini dari tempat kita masing-masing. Itu nikmat yang luar biasa itu. Ya. Luar Bisa biasa. kita menikmati indahnya ya. Interior dari masjidnya luar biasa. Saya alhamdulillah baru kali ini saya pernah masuk setelah masjid baru ini kan begitu. Itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita merasakan bahwa wah, luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada masyarakat di sini. Adanya masjid yang megah, yang tentu ini akan menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Insyaallah semoga dengan kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan menambahkan ya nikmat-nikmatnya, ya tidak hanya berupa finansial. Kita duduk di sini bersama ustadz, guru-guru kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahman ini juga rezeki buat kita semua. Tapi jangan sekali-kali kita kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Tentu nanti azab yang sangat pedih. Nah, luar biasa. Itu tadi ciri-ciri yang walaupun belum semua tadi kita insya Allah akan dengarkan Ustaz. Namun tadi sebab-sebab tadi itu juga menjadi pelajaran penting juga buat kita. Juga tentang bagaimana kita bisa mengendalikan, menguasai handphone ya. Walaupun zaman ini juga zaman canggih ya, tapi kita jangan terperdaya, ya jangan bisa diperdaya dengan handphone ini, dengan berita-berita yang tidak aktual, berita yang belum tentu kebenarannya. Itu juga adalah sebagai pengganti lidah mulut kita, jari-jari kita ini juga harus bisa kita tahan-tahan juga Ustadz ya, apalagi pasca Ramadan berakhir,
masuk kepada suasana Syawal seperti hari ini, kita biasa berkumpul, bersilaturahmi, ya ada istilah halal bihalal. Nah, di momen-momen seperti ini juga terkadang kita sering lupa, ya kita sering lupa dengan menggunakan, handphone ini yang di luar dari, yang tidak kita sangka-sangka, ya. Termasuk tadi kita tidak bisa menjaga lisan, lidah, ya kita menggibah yang selama sebulan penuh kita bisa menjaganya, tapi ketika Ramadan berakhir, ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini terulang kembali buat kita. Ini harus kita bisa pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang, sampai masuk lagi bulan Ramadan yang akan datang. Luar biasa ini apa yang sudah Ustadz, sampaikan. Namun kita ciri-ciri yang selanjutnya mungkin masih ada lagi Ustadz ya, kemudian juga nanti ada bagaimana cara kita untuk, menangkal ya, apakah ada, cara-cara untuk menghindarkan bagaimana, pengaruh-pengaruh tadi itu bisa kita buang jauh-jauh agar kemenangan hakiki dapat kita raih bersama. Cukup menarik, namun kita akan kasih sebentar Ustadz, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, khususnya Anda para pecinta acara Mimbar Agama Islam, kita sudah mendengarkan tadi 3 ciri, ini baru 3 ciri yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Suhaimi MA tentang topik atau tema kita hari ini yaitu mencapai kemenangan hakiki. Masih ada 1 ciri lagi yang akan dijelaskan, luar biasa kita sudah bersama Ustadz. Kemudian nanti juga kita nanti akan mendengar juga kesimpulan. Silakan Ustadz, tentang ciri yang berikutnya Ustadz. Baik, terima kasih. Ciri yang keempat dari kemenangan hakiki itu adalah ayyudzakara fala yunsa. Kita senantiasa mengingat Allah, tidak pernah melupakannya. Bagaimana mengingat Allah itu? Dalam Al-Quran disebutkan lagi, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Dengan cara apa? Dirikanlah sholat mengingatku. Jadi mendirikan sholat salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, maka ada latihan yang kita lakukan. Ada melalui mulut juga kan. Jadi setiap apa yang kita lakukan berzikir kepada Allah. Memulai sesuatu, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, seperti ini nanti kita ucapkan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjanji kita ucapkan insyaallah. Melihat sesuatu yang luar biasa, kita ucapkan subhanallah. Jadi aktivitas-aktivitas ini sesungguhnya adalah bahagian dari keseharian kita. Maka alam menjadi fasilitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tabrakan, apa kita ucapkan? Ya. Masya Allah, innalillah. Kadang-kadang ada juga yang salah apa ya, kalau ada meninggal baru ucapkan innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumkan di masjid. Tapi kalau ada kebakaran kita ucapkan innalillahi. Oh, kebakaran kok ucapkan innalillah, padahal itu juga sebenarnya yang mesti ucapkan. Kadang ada kehilangan pun kita ucapkan begitu, masih ada yang heran. Iya, kadang-kadang ada yang sakit. Wah, Pak, si anu sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok baru ucapkan innalillah, belum mati, Pak? Padahal Al-Quran udah jelas ya, Al-Baqarah ya. Iya, padahal setiap ada musibah ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi persepsi yang terbangun di masyarakat, innalillah itu kalau ada yang meninggal baru. Karena memang itu kebiasaannya kan begitu. Nah, itu sebenarnya latihan dari zikir qalbi, zikir qauli, zikir mulut. Kalau zikir hati itu bagaimana? Maka tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali landasannya kepada Allah. Kita keluar dari sini karena Allah. Kita datang ke sini karena Allah. Kita bertemu dengan seseorang itu karena Allah. Maka tidak ada satu langkah kita pun kecuali tidak dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu sepertinya kita bangun dalam diri kita. Lalu ada yang berikutnya adalah zikir untuk diri kita. Maka aktivitas kita seluruhnya menunjukkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan itu mestinya dasarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Ada terkadang orang menganggap bahwa karena itu tidak baik menurut dia, maka sesungguhnya Allah dianggapnya benci kepada dia. Padahal skenario Allah itu luar biasa ya. Luar biasa. Dan Kita kita tidak tidak pernah terima itu menerima. ya belum tentu tidak baik buat kita juga. Ya terkadang bisa yang tidak baik itu bisa hasilnya bisa baik. Betul, Ya, betul, betul. Insya Allah. Jadi keyakinan ini bisa terjadi kalau iman yang benar. Makanya kembali kita ke awal tadi kan, beriman kepada Allah. Yang terakhir itu kan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu beriman kepada takdir baik dan buruk itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jumpa juga Pak, itu takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ya. dari Allah. Makanya janganlah kita menyepelekan apa yang terjadi. Dan bahkan terkadang kita nggak tahu sesuatu yang terjadi ke depan itu. Itu kan seperti kisahnya siapa ya? Ahmad bin Hambal ya. Ahmad bin Hambal itu kan pernah pada satu hari dia tanpa ada tujuan maksudnya kemana, dia pergi ke satu tempat. Ke satu tempat itu Basrah barangkali, saya lupa apanya itu. Sampai di sana, lalu dia pergi ke masjid, sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia tunggu isya. Selesai isya dia ingin berbaring di masjid itu. Oleh orang masjid disuruh keluar. Suruh keluar, dikatakan jangan tinggal di masjid ini karena masjid ini mau dikunci, kira-kira begitu ya. Padahal dia musafir, saya musafir ya nggak boleh di sini. Keluar dia dari situ. Begitu keluar dari masjid itu di teras dia juga mau apa? Diusir juga, harus keluar dari pagar. Begitu keluar dia dari pagar masjid itu, lalu oleh orang di sebelah masjid itu ada tukang roti. Tukang roti itu melihat, memanggil, Pak, sini Pak, sini. Bapak mau kemana? Saya enggak punya tujuan, saya musafir di sini. Udah tinggal tempat sini aja, menunggu besok. Begitu tinggal di situ, lalu si tukang roti menyediakan tempat yang sempit lah untuk dia untuk istirahat. Tapi dia melihat si tukang roti ini senantiasa berzikir kepada Allah. Imam Ahmad bin Hambal ini heran. Kenapa? Dia tanya, ini sudah berapa lama kau mengamalkan itu? Lalu si tukang roti mengatakan sudah 30 tahun. Oh ya, jual roti ini udah berapa lama kau mengadon roti ini, mengadu ini? 30 tahun. Jadi selama itu apa kelebihan yang kau dapatkan? Tidak ada satu permintaanku yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun. Lalu hanya saat ini satu ada yang belum lagi. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Akulah Ahmad bin Hambal itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau orang masjid tadi tahu dia bahwa itu Ahmad bin Hambal, pasti dikasih orang itu fasilitas. Ya. Tapi karena tidak disebutnya ini. Ternyata kehadiran Ahmad bin Hambal ke kota itu adalah karena doa si tukang roti tadi kan. Jadi kita nggak tahu doa siapa sesungguhnya. Siapa yang langsung diijabah Allah. Allah. Ya. Lalu doa itu mungkin berkenaan dengan kita walaupun kita merasa tak ada hubungannya. Tapi jangan pernah juga putus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun doa-doa kita tersebut belum dikabulkan hari ini atau saat ini, tapi insya Allah kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang luar biasa. Di berkenaan dengan itu sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Artinya sama itu seperti ini. Hari ini umpamanya kepingin kita makan sate. Tapi oleh Allah ketika kita datang ke kedai sate itu ternyata sate tutup. Yeah. Yang ada di sebelahnya bakso. Yeah. Lalu kita beli bakso, makan kita. Apa hakikat doa kita tadi? Kan untuk makan, untuk kenyang. Bukan bakso yang mengenyangkan kita, tapi ternyata bukan sate yang mengenyangkan kita, tapi ternyata bakso. Tapi kita nggak sadar bahwa doa kita sudah dikabulkan Tuhan. Kita bisa makan. Jadi itulah sebenarnya yang mesti kita bangun dalam diri kita sehingga kita tidak merasa bahwa tidak pernah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak merasa bahwa tidak pernah ada satu langkah pun dari yang kita lakukan itu kecuali dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nah pemirsa TPS Sumatera Utara dimanapun Anda berada,
Ya, hampir 60 menit kita bersama di acara Mimbar Agama Islam hari ini, membahas tema yang cukup menarik, yaitu mencapai kemenangan hakiki bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Suhaimi MA. Tentunya kita berharap bersama kemenangan hakiki ini dapat kita gapai tentunya setelah Ramadan berakhir, kita hari ini di bulan Syawal. Nah, kita insya Allah bisa kita pertahankan 11 bulan ke depan. Kita akan dengarkan kesimpulan dari Al Ustadz tentang kemenangan hakiki yang akan kita capai yang sudah kita bahas di hari ini. Silakan Ustadz. Baik, kepada para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Syawal dan tentunya nilai-nilai yang kita dapatkan selama Ramadan hendaknya tetap melekat dalam diri kita dan itu bahagian dari kehidupan kita sampai Ramadan yang akan datang. Karena itu maka yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam diri kita. Artinya bahwa hati kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh apa yang kita lakukan sebenarnya seluruhnya tidak akan pernah terlewat dari pantauan Allah. Karena itu marilah kita melakukan yang terbaik, perbaiki hubungan baik kita dengan Allah yang sudah kita jalin di bulan Ramadan yang lalu. Perbaiki juga hubungan baik dengan sesama manusia, ukhuwah Islamiyah. Kalau ada pun kesalahan dan sebagainya saling memaafkan. Dan yang terbaik adalah dalam hidup kita ini bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi Alhamdulillah, terima kasih Al Ustadz yang sudah hadir bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya banyak membawa manfaat besar buat kita umat Islam untuk kita bisa 11 bulan ke depan mempertahankan nilai-nilai ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Apakah sholat, kemudian zakat, infak, sedekah, ya khususnya puasa atau syam, insya Allah dapat kita pertahankan untuk mencapai kemenangan yang hakiki. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus ya dari BKM Baitur Rahman, Jalan Menteng 2, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Medan Area yang sudah memberikan fasilitas buat dakwah kita hari ini di acara Mimbar Agama Islam. Begitu juga ucapan terima kasih kepada pengurus unsur pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Alhamdulillah yang sudah juga memfasilitasi tentang dai-dai yang sudah ikut berkontribusi di acara-acara yang kita buat bersama TVRI Sumatera Utara. Kita doakan bersama semoga para alustad yang ada di MUI Kota Medan, kemudian pengurus dan anggota BKM Baitur Rahman tetap diberikan kesehatan, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami Sahrial Pariun bersama rekan-rekan kru yang bertugas dari TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita berjumpa bersua lagi di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.